Zaman kuliah, saya memiliki beberapa lingkungan pertemanan yang kurang baik. Jadi saat kuliah saya tidak tinggal di Indonesia. Teman-teman yang ada, beberapa lingkungan, sudah banyak yang kumpul-kebo, seks bebas, lesbian, gay, dan juga ada beberapa yang mengatakan kalau umur 18 tahun masih perawan, itu sangat-sangat cupu atau kurang pergaulan. Tidak keren. Dan di masa mencari jati diri, merasa ingin diterima, dan bisa menyesuaikan diri dengan pertemanan. Padahal latar belakang keluarga saya lumayan tradisional. Tetapi atas dasar ingin bisa diterima dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan, maka berangsur-angsur saya melepaskan standar keluarga untuk menjaga kekudusan sebelum menikah, dan saya mulai menerima kebenaran dari teman-teman saya kalau 18 tahun masih perawan itu norak, kurang pergaulan, dan gak keren. Jujur di hati kecil saya ngerasa itu tidak benar. Tetapi karena suara mayoritas lebih besar, akhirnya ada satu waktu, karena mayoritas seperti itu berpikirnya mungkin saya yang salah. Jadi saya mesti mengikuti perkembangan zaman. Saya masih ke gereja, doa, baca firman, tetapi di dalam hati saya sudah memutuskan. Kalau nanti 22 tahun saya masih belum menikah, saya masih belum punya pacar, saya akan melepaskan keperawanan. Jadi diajarin, kalau pertama kali katanya sakit, karena itu jangan cari yang perjaka, harus carinya yang sudah jago. Ada satu laki-laki, anak orang kaya, yang saat itu ngajakin untuk jadi friends for benefit. Kalau bahasa Indonesianya teman tapi bisa nge-seks bareng. Waktu itu saya bilang sama dia, saya belum pernah gituan. Jadi dia itu bilang sama saya, gini aja, kamu coba dulu. Tapi kalau misalnya kamu takut atau kamu ragu di tengah-tengah, kamu bilang stop, aku akan stop. Nah, jadi dia ngajakin ciuman di mobil, terus ya pegang-pegang. Tapi semua busana masih lengkap. Dan di tengah itu semua, tiba-tiba saya ngerasa cemas, gak damai sejahtera, seperti ketakutan. Jadi waktu itu baru mulai, saya udah bilang stop, stop, stop. Kayak aku nggak mau lanjutin lagi. Untungnya orangnya masih dengerin. Jadi dia bilang, ya udah hari ini stop aja karena kamu nggak mau lanjut. Nanti kalau kamu mau lanjut lagi, kontak aku. Dia bilang gitu. Tapi setelah itu saya ngerasain nggak damai sejahtera, jadi langsung saya delete nomornya. Habis itu saya kesel, saya balik ke kos-kosan saya. Sepanjang hidup saya, kalau saya menghadapi sesuatu yang saya ragu, saya bingung, nggak tahu mau ngapain, saya biasanya doa. Habis doa biasanya lebih tenang dan lebih mantap saat memutuskan melakukan sesuatu. Jadi pemahaman saya waktu itu tentang Tuhan, bahwa Tuhan hanya berbicara lewat firman. Nggak mungkin Tuhan bisa bicara langsung dengan manusia, karena masa itu sudah lewat. Jadi dengan kebenaran diri saya berlutut dan berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, boleh ya saya seks sebelum menikah? Dan saya sudah siapkan jawaban, yes. Karena Tuhan sudah tidak berbicara, kecuali lewat firman. Tetapi tiba-tiba ada suara laki-laki berwibawa, saya nggak tahu itu dari mana, tapi dia bilang no dengan tegas. Dan saya kaget, sontak ketakutan, ini setan, suara setan. Saya tengking-tengking suara itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya udah nggak dengar suara lagi, saya coba doa lagi. Tuhan Yesus, boleh ya saya seks sebelum menikah. Terus saya mau jawab yes lagi, tetapi tiba-tiba ada suara lagi, laki-laki tegas, bilang no dengan tegas sekali lagi, dan lebih kencang. Saya kaget lagi, setan ini, setan ini. Apa Yesus suara ini? Apa Tuhan yang jawab saya? Memang mungkin Tuhan berbicara. Di hati kecil saya, seperti berkata, jangan-jangan ini Yesus. Lalu saya coba doa lagi. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang benar kamu, 2 kali nggak sah. Coba sekali lagi, aku mau tahu ini Tuhan atau bukan. Saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, can I have sex before marriage? Dan sekali lagi, dengan tegas suara itu dengan lantang mengatakan kepada saya, no. Tiba-tiba saya merasakan ada kemantapan bahwa ini adalah suara Tuhan yang ingin menghentikan saya dari melakukan seks sebelum menikah. Lalu saya jawab, ya udah, kalau begitu siapin pasanganku, Tuhan. Jika saat ini Anda berada di posisi seperti saya, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu untuk mengatakan tidak pada yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa saat Tuhan berdiri antara saya dan menginjakkan kaki kepada dosa, perzinahan, dan lainnya, dan menjadi kekang untuk hidupku. Saya juga berdoa untuk saudara dan saudari, supaya Tuhan berdiri antara Anda dan dosa, dan memberikan kekang pada hidupmu, supaya kamu tidak masuk pada jebakan musuh yang ingin mencelakakanmu di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati.